Jadi penyidik nggak perlu dia membuktikan itu foto siapa, ya, nggak perlu. Apalagi di pasal 184 KUHP itu, hal yang sudah diketahui umum tidak perlu dibuktikan. Jadi tersangka dugaan penistaan agama, selebgram Medan Ratu Entok ditahan. Hola netizen yang tercinta. Polisi menetapkan Ratu Entok sebagai tersangka video viral menyuruh Yesus memotong rambut agar tidak menyerupai perempuan. Dia pun langsung ditahan oleh Dirsiber Polda Sumut. Berdasarkan hasil gelar perkara, yang bersangkutan RT ditetapkan sebagai tersangka dan karena potensi ancamannya di atas 5 tahun, jadi yang bersangkutan juga dilakukan penahanan terhitung mulai malam ini. Ya, begitulah kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi pada Rabu 9 Oktober 2024. Hadi mengatakan Ratu Entok dijemput paksa oleh penyidik dari rumahnya. Ratu Entok dijerat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Sebelumnya, video Ratu Entok diduga melakukan penistaan agama viral di media sosial. Warga kemudian melaporkan video tersebut ke Polda Sumut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Hai Ratu Entok, aku buka Google nih nyari laki-laki gondrong. Coba yang muncul. Nih yang muncul, coba lihat. Nggak ada tuh gambar Tuhan Yesus, jadi jangan ngada-ngada kalau udah melakukan kesalahan minta maaf. Tapi permintaan maaf pun tidak cukup karena harus diproses secara hukum biar tidak terbiasa siapapun di Indonesia ini. Jadi berani berbuat, berani bertanggung jawab. Proses hukum harus tetap berjalan biar nggak sepele sama agama apapun di Indonesia ini, harus saling menghargai, harus ada toleransi. Sama yang statement bilang, kalian Kristen nggak pernah baca Alkitab, beda konsep bos. Ini penghinaan, bukan masalah kau taat atau tidaknya ya, paham? Ratu Entok harus diproses hukum. Hora salam, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk jajaran Polda Sumatera Utara. Gerak cepat daripada Polda Sumatera Utara. Wow, saya Advokat Dr. Togar Situmorang. Respect. Karena info ataupun kabar yang terkait masalah penistaan daripada yang dilakukan oleh Ratu Entok itu telah ditangkap oleh Polda Sumatera Utara. Dengan ditangkapnya Ratu Entok tersebut, saya sebagai penganut agama Kristen mengucapkan puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Polda Sumatera Utara. Saya sangat bangga, bahkan sangat-sangat bersuka cita. Sedih rasa hati saya, teriris hati saya karena ada seorang wanita yang begitu tega, sangat-sangat tega, seenaknya menghina Tuhan kami, menghina keyakinan kami, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah juru selamat bagi kami. Kami sebagai umat Kristen sangat mencintai Yesus Kristus. Tidak ada satu kata pun yang berani keluar lidah kami berkeluh kalau bisa mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Ratu Entok. Jadi saya sangat bersyukur, sangat geram, sangat marah atas peristiwa penistaan yang dilakukan oleh Ratu Entok. Karena ini sudah menjadi gejolak, sudah menjadi kegaduhan, dan kita berharap agar cepat kasus ini disidangkan dan agar bisa segera divonis seberat-beratnya. Karena kenapa? Ini sangat menyakitkan kami sebagai umat Kristen yang sangat meyakini, yang sangat mencintai daripada Yesus Kristus Juru Selamat kami umat Kristen. Jadi sekali lagi saya terima kasih kepada jajaran Polda Sumatera Utara karena begitu gerak cepat laporan penistaan agama
yang tertulis seperti di dalam STTLP B1375 2024 bulan 10 tanggal 4 Oktober 2024 itu bisa segera dilaksanakan dengan baik. Sekali lagi terima kasih Bapak Kapolda, jajaran daripada Reskrim, baik itu semua penyidik, petinggi-petinggi Polda Sumatera Utara. Saya Advokat Dr. Togas Tumorang mengucapkan puji syukur. Terima kasih. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Kan sudah kubilang, untuk Ratu Ento tidak perlu dibuktikan gambar itu, foto itu apakah benar Tuhan Yesus atau bukan. Tidak perlu dibuktikan, sudah kubilang. Gak percaya kalian. Buktinya apa? Ratu Ento berdasarkan gelar perkara sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, untuk orang yang mengerti hukum dan paham hukum pasti tahu. Untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka itu harus dengan 2 alat bukti permulaan. Jadi penyidik nggak perlu dia membuktikan itu foto siapa, ya nggak perlu. Apalagi di pasal 184 KUHP itu hal yang sudah diketahui umum tidak perlu dibuktikan. Jadi ini beritanya biar kubacakan ya. Jadi tersangka dugaan penistaan agama, selebgram Medan Ratu Ento ditahan. Polda Sumut menetapkan selebgram Kota Medan Ratu Talisa atau RT alias Ratu Ento sebagai tersangka terkait video viralnya yang menyuruh Yesus untuk memotong rambut agar tidak menyerupai perempuan. Setelah berstatus sebagai tersangka, Ratu Ento ditahan oleh penyidik Direktorat Reserse Cyber Polda Sumut. Berdasarkan hasil gelar perkara, yang bersangkutan RT ditetapkan sebagai tersangka dan karena potensi ancamannya di atas 5 tahun, jadi yang bersangkutan juga dilakukan penahanan terhitung mulai malam ini, kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi. Ya, kita lihat lagi pelan-pelan di atas. Ya, Polda Sumut menetapkan tersangka selebgram Ratu Ento sebagai tersangka terkait video viralnya yang menyuruh Yesus untuk memotong rambut. Itu isi berita dari Detik. Video viralnya yang menyuruh siapa untuk memotong rambut. Perlu dibuktikan? Enggak kan? Perlu dibuktikan itu foto siapa? Enggak kan? Udah langsung itu. Video viralnya yang menyuruh Yesus untuk memotong rambut. Kemudian ini berdasarkan hasil gelar perkara. Kemudian ini mantan Kapolres Biak Papua itu mengatakan Ratu Ento dijemput paksa oleh penyidik dari rumahnya tadi siang. Dalam kasus ini, kata Hadi, Ratu Ento dijerat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang bersangkutan RT sudah dilakukan upaya paksa pada siang tadi. Kemudian selanjutnya dengan proses pemeriksaan oleh penyidik dijerat Undang-Undang 11 Tahun 2008 ITE. Udah lihat? Coba di scroll lagi videoku yang sebelumnya yang aku pakai baju kuning di sini juga, mau tidur semalam. Apa aku bilang? Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang berdasarkan suku, agama, ras, kepercayaan dan sebagainya itu masih ada nggak itu? Coba tengok. Jadi fokusnya itu di Undang-Undang ITE-nya, bukan penistaan agamanya. Jangan mau digiring kemana-mana. Perlu dibuktikan? Itu foto siapa? Tidak. Walaupun begitu, itu silahkan saja dipakai dalil-dalil pembelaan itu nanti di pengadilan, ya kan? Apakah itu foto siapa dan sebagainya, biarkanlah. Yang pasti hari ini yang menyampaikan adalah Kombes Hadi, Kabid Humas yang menyampaikan, bukan Francis Nuraya yang menyampaikan. Kombes Hadi ditahan mulai malam ini. Oke? Kemudian muncul pertanyaan ini, kira-kira ditahan di mana ini? Di sel pria atau di sel wanita? Ada yang bisa jawab? Dari kejadian Ratu Entok ya, dari masalah yang Ratu Entok alami itu menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semua. Nggak cuma buat Ratu Entok ya, tapi buat saya pribadi, buat teman-teman semua, khususnya yang ada di Indonesia. Supaya apa? Supaya bisa lebih saling menghargai, saling bertoleransi, apalagi soal agama, soal keyakinan. Kalau kita bicara masalah agama itu sangat sensitif. Jadi apapun pilihan teman kita, mau A, B, C, D, E, itu hak mereka, privasi mereka, itu pilihan hati, sayang. Jangan dipaksakan, jangan dizolimin, jangan disalahkan. Mentang-mentang berbeda agama kita musuh, berantem, gak tegur-teguran. Apa loh? Hah?
Nggak begitu konsep hidup, nggak begitu. Kalau kita ngotot-ngototan, ya kita saling merasa yang paling benar, nggak akan pernah ada habisnya, ya. Karena setiap manusia yang memilih agama tersebut, mereka merasa bahwa apa yang mereka pilih itu adalah yang terbaik. Itu pasti kok, mau itu muslim, mau non-muslim, mau katolik, mau nasrani, mau buddha, mau hindu, pasti apa yang mereka pilih itu mereka merasa mereka yang paling terbaik. Nah kalau begitu mulu, saling menyalahkan, saling merasa yang paling baik, paling bagus, gak akan ada habisnya. Kapan mau damai? Kalau mau damai itu ya bertoleransi yang tinggi, saling menghargai, kan itu pilihan mereka masing-masing. Contoh nih ya, contoh makanan deh, hal kecil makanan. Kayak saya nih, teman saya kan banyak yang non-muslim. Ketika jalan kemana gitu, mereka memakan itu ini yang mereka mau, ya terserah. Itu kan hak mereka. Saya bisa memilih yang lain. Kan banyak pilihan makanan yang lain, yang tidak sama kayak mereka. Cuman tidak membuat pertemanan kita jadi putus. Kan begitu, itu hal kecil tuh begitu, bisa kok. Simple, tapi kadang-kadang dia bikin ribet, dia bikin panas. Karena apa? Nggak bertoleransi. Ada aja gitu ya, yang merasa paling bener, paling bagus. Ya kalau masalah bener mah agamanya pasti bener semua. Nggak usah dibikin rewel lah sayang, nggak usah dibikin ribet. Tempat ibadah udah masing-masing, ya kan? Ada yang di gereja, ada yang di mana, kita di masjid, di musola. Udah fokus sama masing-masing aja. Cuman ini kan untuk masalah keyakinan kan jangan dibawa sampai ke hari-hari kita mentang-mentang berbeda agama jadi nggak mau berteman, nggak mau bertetangga, apa itu? Ada-ada aja. Ayolah, kan udah pada tua, masa ya nggak bisa membedakan mana yang buat ibadah, mana yang buat kita berteman sehari-hari sih. Bisa diajarin. Di mana mau damai kalau kayak begitu? Ada aja masalah. Yang ini ngerasa paling bener, yang itu ngerasa paling bener, paling sempurna.